Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsannya kepada kita semua, dan tentunya nikmat kesehatan hingga pada Jumat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinamakan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang intinya adalah hadis-hadis ahkam yang menjelaskan bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita tentunya memberikan suatu kemantapan dan keyakinan bahwa ibadah kita itu sah. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab bab nawaqidil wudu'i, bab menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Setelah sebelumnya kita bahas dari awal kitab Thaharah, kemudian bab wudu, rukun dan syaratnya, dan sekarang kita akan bahas tentang bab hal yang membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anasin, saking sahabat Anas bin Malik, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, kana ono sapa sing ono ashabu Rasulillah, piro-piro sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdi ing atase zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana iku yang tadziruna ngenteni sapa ashab al-isya'a ing waktu isya. Jadi zaman Nabi itu setelah sholat maghrib itu biasanya sahabat-sahabat Nabi itu nunggu waktu isya di masjid, tidak pulang, hatta takhfiko, sehingga condong atau dingkluk miring. Apa sing dingkluk atau miring? Ru'usuhum, piro-piro sirai ashab. Ya. Jadi ini maknanya dingkluk itu karena ngantuk. Nah, ini yang dimaksud takhfiko ru'usum itu ngantuk. Jadi duduk sila sampai tidur, istilah begitu ya. Tsumma yusalluna, nuli salat sapa ashab, wala yatawaddauna, lan ora wudu sapa ashab. Jadi ini para sahabat Nabi itu nunggu waktu isya, kemudian tertidur, namun tertidurnya sambil keadaan duduk, bukan tidur terlentang. Karena apa? Tidur terlentang itu dapat membatalkan wudu. Namun tidurnya duduk silah mantap, dalam artian enggak miring kanan enggak miring kiri, itu tidak membatalkan wudu. Ini buktinya sahabat Nabi tidur dalam keadaan duduk ya, itu kemudian mereka sholat dan tidak wudu lagi. Nah, maknanya tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Kenapa? Alasannya, ketika seorang itu duduk stabil, ya duduk stabil dalam artian enggak ya jejak begini, itu dipastikan lubang dubur atau yang buat hajat besar itu tertutup rapat dan tidak dimungkinkan untuk keluar angin atau kentut. Ya, ini maknanya harus duduknya jejak, tidak boleh sambil bersandar atau sambil bagaimana, enggak boleh.
Kepalanya saja boleh dingkluk tapi tetap duduknya anteng jejek, tidak boleh miring kanan apalagi bersandar. Bersandar itu batal. Karena dimungkinkan besar akan keluar angin. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah ja'at teko sapa sing teko Fatimah binti Abi Hubaisy, Fatimah binti Abi Hubaisy. Tekane mau ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngendika sapa Fatimah, ya Rasulullah, hai utusane Allah. Ini imro'atun, ini temen sune ingsun iku imro'atun wong wadon. Ustahadu kang istihadah sapa wong wadon. Jadi perempuan itu memiliki tiga jenis darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Darah haid itu yang biasa ya, sudah punya masanya, punya siklus ya, punya hari batasan tersendiri. Nifas pun sama. Nah, istihadah ini darah yang keluar hampir mirip-mirip seperti haid, cuman dia tidak jelas. Tidak jelas apanya, tidak jelas waktunya. Kadang keluar, kadang enggak jelas ya, ini namanya istihadah. Nah, bagaimana nih orang perempuan yang istihadah? Fala huru lan ora suci sapa ingsun. Jadi ini ada Fatimah binti Abi Hubaisy tanya ke Rasulullah, wahai Rasul, saya lagi istihadah dan saya enggak suci tentunya. Afaat ussolah, afaatku ono toh ninggal sapa ingsun. As-sholata ing salat, apakah saya ninggal salat nih Kanjeng Nabi? Saya istihadah nih keluar, kadang enggak jelas. Kalau haid kan keluarnya terus ya. Dia stabil, rutin, jelas ya. Ini istihadah enggak jelas. Qala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi, lah tidak. Innama dzaliki irqun wa laisa bihaidin. Innama angin pastine mengkono-mengkono ustahadu iku irqun penyakit ya. Wa laisa lan ora ono apa dzalika iku bihaidin. Haid kata Nabi itu darah kotor lah begitu ya. Bukan haid. Fa idza aqbalat mongko ari kalane mandeg. Akbalat maksudnya teko ya, teko opo haidatuki darah haid sira fada'is shalah mongko ninggal sapa sira wadon as-shalata ing salat. Ketika haidmu datang tinggalkanlah salat. Nah, ini kalau haid tinggalkan salat. Wa idza adbarat mongko ari kalane mari atau rampung opo haid farsili mongko adus sapa sira angki saking sira adama ing getih summa sholli nuli salat sapa sira wadon, atau maksud faksili mongko basuh sapa sira wadon angki saking sira adama ing getih summa sholli nuli salat sapa sira wadon. Nah, ini maksudnya ketika darah itu yang keluar darah istihadah tetaplah salat, kecuali haid. Haid itu ya harus berhenti, nggak boleh sholat. Ketika sudah selesai harus sholat. Namun ketika darah istihadah itu tetap sholat. Caranya bagaimana? Summa tawaddoi nuli wudu sapa sira wadon likulli sholatin maring saben-saben sholat. Dan sholatlah perempuan yang tadi istihadah itu setiap kali sholat itu berwudu karena tadi keluar darah, dibersihkan dulu kemudian wudu. Kok seandainya dalam sholat keluar tidak apa-apa, teruskan saja. Dalam madhab Imam Syafi'i sebaiknya batal, bersihkan lagi kemudian sholat. Kok terus susah? Dalam artian saking parahnya misalkan ya. Dalam satu pendapat Imam Abu Hanifah tidak apa-apa, karena itu di luar kemampuan manusia. Tetaplah lanjutkan sholat. Nah, zaman sekarang sudah ada mungkin pembalut ya, mudah. Zaman dahulu susah,
orang kenapa ketika haid itu dilarang ke masjid atau musola, dikhawatirkan nanti akan ngetes darahnya ke masjid dan buat najis. Nah, sekarang agak lebih mudah, ada solusinya, itu dengan pembalut lebih bisa aman. Nah, ini kasusnya ketika darah istihadah, bukan darah haid atau darah nifas, maka tetaplah sholat. Caranya wudu setiap sholat. Wa an Ali bin Abi Thalib, lan saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib itu julukannya selain radhiyallahu anhu, ya kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali pun radhiyallahu anhu. Selain itu juga karramallahu wajhah. Kenapa kok karramallahu wajhah? Itu artinya karrama muga-muga memuliakan sapa Allah wajhahu ing wajahi Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok selain Ali tidak diembel-embeli karramallahu wajhah, hanya Ali? Dalam suatu riwayat disebutkan sahabat Ali dikatakan karramallahu wajah, Allah memuliakan wajahnya, itu karena Ali itu tidak pernah sekalipun melihat kemaluannya. Jadi nggak pernah melihat sama sekali. Itu kemudian maka Allah memuliakan wajahnya karena tidak pernah melihat hal-hal yang jorok, sekalipun itu milik sendiri, nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib, kuntu ana sapa ingsun, ana iku rajulan laki-laki madzaan kang sering metu air madhi. Air madhi itu beda dengan air mani. Air madhi itu sebelum air mani. Kadang-kadang orang kedinginan pun sangat dingin, dinginnya dan luar biasa, kadang keluar air madhi. Fa amartu mongko perintah sapa ingsun. Jadi Ali ini dulu pas masih laki-laki, belum nikah mungkin ya, ini sering keluar air madhi. Mungkin dugaan saya ini ketika musim dingin. Fa amartu mongko perintah sapa ingsun al Miqdad ing sahabat Miqdad. An yas'ala ing arep yen to takon sapa Miqdad an nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala mongko takon sapa al Miqdad hu ing Kanjeng Nabi fihi iku tetep ing dalam Ali atau rajulan madza al wudu'u utawi wudu. Kesimpulannya, orang yang sering keluar madhi itu harus wudu, nggak boleh tidak. Ya, hampir dihukumi seperti orang yang kencing, maka harus tetap wudu. Wa an Aisyah talan saking sahabat Aisyah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anha saking Aisyah. Anan nabiyya ing temen sunne Kanjeng Nabi, ini Aisyah itu dikatakan sahabat juga istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anan nabiyya ing temen sunne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qabbala mencium sapa Kanjeng Nabi ba'dha nisaihi ing sebagian pira-pira istrine Kanjeng Nabi. Summa kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat. Walam yatawaddo lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Jadi Aisyah itu istrinya Nabi menceritakan bahwa Nabi itu sebelum sholat mencium istri-istrinya dan tidak wudu. Maka artinya tidaklah batal wudunya seorang suami yang mencium istrinya ketika mau sholat. Tidak batal. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada arikalane nemu sapa sing nemu ahadukum salah suwijine sira kabeh nemune mau fi batnihi ing dalam perute wong mau syai'an ing suwiji-wiji fa askala mongko mang-mang sapa wong alaihi ing atase syai'
akharaja ana ta metu minhu saking baten atau perut apa sayun suwiji-wiji amla utawa ora. Ini setan itu luar biasa. Sebelum sholat manusia digoda jangan sholat. Sudah sholat digoda lagi, buat perutnya itu sesuatu kayak ada sesuatu yang mau keluar, angin atau apa kentut dan sebagainya ya. Tapi ketika sholat, selagi tidak ada sesuatu yang tercium, bau kentut misalkan, atau ada angin yang keluar, maka janganlah keluar, sekalipun itu perut misalkan bersuara di dalamnya, tapi tidak usah keluar dari sholat, karena itu tidak batal. Batasannya apa? Sampai kemudian kok tercium bau nggak enak kentut atau keluar angin sekalipun tidak bau, nah baru itu batal, mundur sholatnya, wudu. Nah ketika belum keluar angin atau tidak mencium bau, maka tidak usah keluar dari barisan sholat atau tidak batal wudunya, tetap lanjut sholatnya. Fala yakhrujana mongko ora ojo metu sapa wong minal masjid saking masjid hatta yasma'a sehingga krungu sapa wong sautan ing suara au yajida utawa nemu sapa wong rihan ing ambu. Ini batasannya. Ya. Wa antol kibni aliyin lan saking tol bin Ali, kala ngendika sapa Tolkien bin Ali, kala ngendika sapa rajulun wong lanang, masastu nyentuh sapa ingsun zakari ing kemaluane ingsun. Jadi ini ada laki-laki kok tiba-tiba nyentuh kemaluannya, ini nggak tahu sebabnya kenapa. Ini hadisnya memang bunyinya begitu ya. Au qala utawa ngendika sapa ar-rajulu wong lanang, ya masu kang nyentuh sapa rajul zakarahu ing kemaluane rajul fis shalat ing dalam salat. Lho kok bisa ya? Ini hadisnya bilangnya begini nih. Ada orang laki-laki dalam salatnya kok bisa nyentuh kemaluannya, kan lucu ya. Salat kok sempat-sempatnya nyentuh kemaluan kok bisa itu. Lah ini tapi redaksinya begini nih. Hadisnya bunyinya seperti ini. Alaihi ana ta wajib ing atase wong al-wudu'u utawi wudu. Apakah orang laki-laki tadi ketika tidak sengaja menyentuh kemaluannya, ini yang saya masih bingung, ini nyentuhnya bagaimana caranya? Kok sholat sampai nyentuh kemaluan itu gimana ya? Apakah seandainya terjadi, apakah dia wudu atau enggak? Ini pertanyaannya begitu. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Tuh, kata Nabi enggak usah wudu. Innama huwa bid'atun minka. Innama ing pastine huwa utawi mengkono-mengkono zakar iku bid'atun bagian tubuh minka saking sira. Loh, kata Nabi ini enggak usah wudu. Tapi nanti ada hadis lain ketika menyentuh kemaluan itu wudu. Maknanya ada dua hadis yang berbeda, namun harus dipahami mana yang sebenarnya ketika menyentuh kemaluan wudu dan mana yang tidak. Ini dipahami ketika menyentuhnya tidak sengaja, ya, itu tidak batal. Ada yang bilang menyentuhnya dengan sengaja dan kemudian merasakan sesuatu yang lain, ini yang wajib wudu. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan ketika dulu Imam Syafi'i madhab yang bersentuhan antara laki-laki perempuan itu tidak batal wudunya. Lah kok kemudian melihat mbah-mbah sama nenek-nenek kok sentuhan kok syahwat, waduh ini ciloko ini, harus dirubah hukumnya. Dulu nggak batal bersentuhan antara laki-laki perempuan, sekarang bersentuhan antara perempuan dan laki-laki entah syahwat atau enggak syahwat batal wudunya. Maksudnya bersentuhannya bukan mahram, ya, bukan mahram, batal. Nah, ini menurut Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak apa-apa. Buktinya mana? Ketika haji orang bersentuhan itu tidak batal wudunya. Nah, kembali ke sini, ini kasus orang yang menyentuh kemaluannya
ini dalam satu hadis tidak batal, namun hadis yang bawahnya batal. Wa an Busrata lan saking Busrah binti Sofwana kang dadi putrine Sofwan. Radhiyallahu anha anna Rasulullah ing temen sunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge masa kang nyentuh sapa wong zakarahu ing kemalone wong falyatawaddo mongko wudu sapa wong. Ini hadis yang kedua ini ngomong barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka wudu, harus wudu, ya begitu. Ya mungkin bisa dia nggak nyentuh kemaluannya itu mungkin pada saat mungkin zaman dulu kan belum ada sarung mungkin ya, mungkin pakai tapi atau apa, mungkin sarungnya mungkin nggak model kayak gini, tiba-tiba kan nyentuh istilahnya, nggak sengaja misalnya gitu kan, ini nggak batal, tapi kok nyentuhnya sengaja batal gitu. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anha saking Aisyah anna Rasulullah temen sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, man sapa wonge asoba kang mikenani hu ing wong apa sing mikenani qaiun utah-utahan au ru'afun. Ini ru'af ini maknanya huwa addamu al khariju minal anf. Au ru'afun utawa getih kang metu saking irung, au qolasun utawa gumoh, au madhiyun utawa air madhi, falyan sorif mongko minggir sapa wong, falyatawaddo mongko becik sapa wudu sapa wong, summal yabni nuling baleni atau nyempurnakan atau baleni sapa wong ala salatihi ing atase salate wong. Wa huwa hale utawi wong fi zalika ing dalam mengkono-mengkono yan sorif iku la takalamu ojo ngomong sapa wong. Jadi ketika dalam jamaah kok tiba-tiba ada darah keluar dari hidung, mimisan misalkan, atau gumoh itu mungkin karena kenyangan ya, atau keluar air madhi, maka batal dan harus mundur dari barisan sholat dan wudhu, dan kemudian sholatnya diulangi. Ketika itu jangan geger, saya keluar mimisan dan sebagainya, nanti buat yang lain terganggu. Ini maknanya la yatakalamu, jangan ngomong-ngomong atau jangan geger, membuat yang lain sholatnya tidak khusyuk. Wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir ibni Sumaro kang dari putrane Sumaro, radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Jabir, anna rajulan temen sune laki-laki iku sa'ala takon sapa rajul annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddu ana tah wudu sapa ingsun min luhumil ghanami sebab mangan daging kambing. Ini laki-laki nanya kepada Nabi, Nabi saya wudu enggak nih setelah makan daging kambing? Qala jawab sapa Nabi, in syi'ta, terserah. Jawabnya terserah, wudu ya monggo, ndak ya enggak apa-apa. Qala ngendika sapa rajul, atawaddu min luhumil ibil, atawaddu ana ta wudu sapa ingsun min luhumil ibil saking sebab makan daging onta. Qala jawab sapa Nabi, naam yo bener jarene. Yo orang yang habis makan daging kambing tidak usah wudu atau terserah mau wudu atau enggak wajib. Tapi orang makan daging onta itu wajib wudu. Nah ini. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge ghassala kang ngadusi sapa wong, ngadusi mau metan ing mayit, falyahtasil mongko adus sapa wong mau, waman lan sapa wonge hamala kang nggawa sapa manhu ing mayit, falyatawaddo mongko wudu sapa wong. Jadi orang yang memandikan mayit setelah selesai dia juga harus mandi, ya. Jangan langsung sholat saja, mandi dulu. Karena diduga barangkali ada najisnya mayit tersebut yang nempel di badan yang memandikan tadi.
Waman lan sapa wonge hamala, dan orang yang hanya membawa, mungkin membawa keranda ya ke kuburan itu, cukup wudu saja. Nah, tidak usah mandi. Wa an Abdillah bin Abi Bakrin, dan saking Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Abu Bakar. Anna fil kitabil ladzi katabahu, anna fil kitab temen sunah iku tetep ing dalam Al-Qur'an. Alladzi yo kitab kataba kang nulis hu ing Alkitab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya kitab tulisan ya. Li Amr bin Hazmin maring Amr bin Hazm. Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Allah yamassa ing arep yen to ora nyentuh sapa Al-Qur'ana ing Al-Qur'an illa tahirun, kejaba sapa wong kang suci. Jadi ini Rasulullah menghimbau kepada Amr dan seluruh umat Islam agar tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Nah, tapi ini dalam penjelasan hadis ini, keadaan suci tadi ketika memang sedang baca Quran dalam niat untuk ibadah. Tapi kalau membaca Quran dalam keadaan untuk belajar, kemudian batal di tengah-tengah, tidak wajib untuk wudu lagi, karena niatnya belajar bukan baca Quran yang untuk ibadah. Lebih diringankan. Ada juga berpendapat Al-Quran yang terjemahan itu menyentuhnya tidak harus berwudu. Karena apa? Terjemahannya itu lebih banyak daripada Arabnya. Ya, maka tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi alangkah baiknya, karena untuk menghormati Quran, entah itu Quran terjemah, apalagi Quran yang tanpa terjemah, baik itu sedang belajar ataupun tidak sedang belajar, lebih baik wudu karena untuk menghormati Al-Quran. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadhkuru zikir sapa Kanjeng Rasul Allah ing Allah ala kulli ahyani ing atase saben-saben waktune Kanjeng Rasul. Rasul itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam burda itu setiap saat ya. Bahkan dalam burda disebutkan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Itu Nabi itu hatinya tidak pernah tidur, dalam artian tidak pernah sedikit pun nggak berzikir, padahal mata beliau sudah terpejam atau ngantuk, tapi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muawiyah lan saking Muawiyah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu wika usah, al ainu utawi mata iku wika usahi kuncine dubur. Fa idza namatil ainan, fa idza arikalane turu atau terpejam apa al ainani mata loro, istatlaqo mukum buka apa alwikau kunci. Jadi maknanya begini, orang yang tidur orang yang bangun maksudnya itu duburnya atau anusnya itu tertutup. Tapi ketika mata itu tertutup, kebalikannya dubur atau anus buka. Nah, maksudnya orang yang tidur itu batal wudunya karena akan diduga kuat keluar angin atau yang lainnya, maka wajib wudu. Kecuali tadi orang yang tidur dalam keadaan duduk, maka apa istilahnya? Apa namanya? Anusnya itu akan rapat karena masih dalam keadaan tidur terlentang, wah bebas itu keluar anginnya bebas keluar, maka wajib wudu. Dalam riwayat lain, waman nama falyatawaddo, waman lan sapa wong nama kang turu sapa wong falyatawaddo, mongko wudu sapa wong. Dalam satu hadis lain,
innamal wudu'u alaman nama muttaji'an, innamal wudu'u angin pestine utawi wudu iku alaman ing ngatasé wong nama kang turu sapa wong muttaji'an hale terlentang. Jadi wudu itu wajib bagi orang yang tidurnya terlentang. Nek tidurnya itu sambil duduk rapat tidak bersandar, itu ndak wudu, tidak apa-apa karena terjamin anusnya itu tidak terbuka. Apalagi dalam keadaan tidak bangun, insya Allah rapat ya, begitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinannya orang yang bangun kentut bisa. Tapi ini maknanya orang yang terjaga dan dia tidak kentut maka tidak usah wudu. Namun orang yang kemudian tidur, namun tidurnya dalam keadaan duduk dan jejek ya, tidak bersandar, maka tidak usah wudu. Batasnya kapan? Ketika tidak keluar kentut atau angin ataupun mencium bau kentut ataupun tidak keluar madhi atau air kencing. Bagi misalkan orang yang misalkan salisil itu orang yang beseran itu ya, kok digigit kencing ini tadi kasusnya sama dengan orang yang istihadhah. Jadi wudulah setiap kali sholat. Ketika sholat kok keluar air kencing, teruskan saja nggak apa-apa karena itu di luar batas kemampuan manusia. Babu adabi qada'il hajati wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.